Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Yuniati Rabi'ah dan NIM 104244004. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital, yaitu Revolusi Industri dan Revolusi Industri 4.0. Yang pertama, kita bahas dulu tentang apa sih revolusi industri. Nah, revolusi industri sendiri adalah perubahan besar dari sistem ekonomi agraris yang awalnya mengandalkan tenaga hewan dan manusia sebagai sumber daya atau sistem industri yang menggunakan mesin. Revolusi ini terjadi di Inggris sekitar tahun 1750 sampai 1840, dan salah satu penemuan pentingnya adalah mesin uap oleh James Watt. Sebelum revolusi industri, masyarakat masih menggunakan alat tradisional seperti cangkul, palu, atau tenaga manusia lainnya. Tapi setelah revolusi industri, semuanya berubah menjadi berbasis mesin, sehingga produksi menjadi lebih cepat, lebih banyak, dan juga lebih efisien. Revolusi ini juga membawa dampak besar seperti perpindahan masyarakat dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik, terus munculnya kapitalisme dan perubahan struktur sosial di masyarakat. Selanjutnya, latar belakang revolusi industri ada 3, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Dari sisi ekonomi, adanya perkembangan kewirausahaan dan kekayaan sumber daya alam seperti batu bara. Kalau dari sisi sosial, kondisi negara yang lebih stabil dan adanya revolusi negara. Dan kalau dari sisi budaya, masyarakat Inggris memiliki semangat yang lebih tinggi dibanding sebelumnya karena adanya penelitian dan inovasi. Kemudian, perkembangan teknologi juga sangat pesat, seperti ditemukannya alat tenun, mesin pemintal, sehingga mesin uap dan lokomotif. Nah, sistem produksi juga berkembang lebih pesat dari home industry lalu menjadi manufaktur hingga akhirnya sekarang menjadi sistem pabrik. Setelah kita membahas revolusi industri, kita lanjut ke revolusi industri 4.0. Revolusi ini di era digital, di mana teknologi seperti internet, AI. Selanjutnya kita masuk ke revolusi industri 4.0. Nah, revolusi ini tuh adalah revolusi di era digital seperti munculnya internet, munculnya AI, big data, dan Internet of Things yang mulai digunakan dalam berbagai bidang. Kalau kita lihat tahapannya, industri 1.0 dimulai dari menggunakan mesin uap, lalu industri 2.0 mulai menggunakan listrik dan produksi massal, sedangkan di industri 3.0 mulai menggunakan komputer dan otomatisasi. Lalu sekarang di industri 4.0 yang serba digital dan terhubung. Di era ini terjadi koneksi antara manusia, mesin, dan data. Semua proses jadi lebih cepat pastinya, otomatis, dan berbasis teknologi. Namun, ada juga dampaknya. Dampak positifnya adalah pekerjaan menjadi lebih efisien, informasi mudah didapat dan cepat, lalu produktivitas manusia pun lebih meningkat. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya risiko keamanan data, biaya teknologi yang mahal, serta potensi pengurangan tenaga kerja manusia, lalu ujungnya menjadi munculnya banyak pengangguran. Lalu selain itu ada juga yang disebut inovasi disruptif, yaitu inovasi yang menggantikan teknologi lama, contohnya seperti Nokia yang kalah dengan smartphone Android, atau travel agent yang tergantikan oleh aplikasi online. Terakhir, peran akuntan di era ini sangat penting. Kenapa? Karena akuntan tidak hanya harus paham akuntansi, tapi juga harus menguasai teknologi, memiliki kemampuan analisis, komunikasi, dan mengikuti standar internasional seperti CPA atau CA. Kesimpulannya, revolusi industri, terutama revolusi 4.0, membawa perubahan besar dalam kehidupan dan bisnis. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus siap beradaptasi dan meningkatkan skill kita agar bisa bersaing di dunia yang sudah serba digital ini. Sekian penjelasan dari saya, maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.